Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 MI Asas Islam Kalipening. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar tema 1 yaitu indahnya kebersamaan pokok bahasan PPKN. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama dalam keragaman. Ya, jadi anak-anak kita ketahui bersama bahwa di lingkungan kita itu banyak sekali keragaman. Mulai dari keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, warna kulit, dan yang lain. Banyak sekali ya. Nah, namun dari demikian itu banyaknya keragaman, kita harus tetap bisa bekerja sama. Nah, kerjasama yang seperti apa yang dalam keragaman itu? Nah, di sini Pak Ian akan memberikan 3 contoh kerjasama dalam keragaman. Yang pertama yaitu kerja bakti. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama-sama, contohnya membersihkan lingkungan. Nah, itulah pengertian dari kerja bakti. Nah, dalam membersihkan lingkungan itu, kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, yang kerja bakti harus yang orang yang bagian sebelah timur misalnya atau gimana, itu jangan ya, tapi bersama-sama di lingkungan. Yang kedua ada contoh yaitu festival budaya. Nah, yaitu acara yang menampilkan budaya dari seluruh daerah di Indonesia. Contohnya budaya Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Nah, di situ itu pastinya ada kerjasama dalam menyusun acara kegiatan festival budaya yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga ada festival makanan tradisional, yaitu acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Misalnya ada makanan khas Semarang yaitu lumpia dan lain sebagainya. Pastinya dalam membuat acara festival tersebut semua orang akan terlibat dalam bentuk kerjasama untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, dari tadi kita bicara kerjasama nih, tapi kita belum tahu kerjasama itu apa. Nah, di sini Pak Ian akan jelaskan, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk tujuan tertentu yang telah disepakati. Nah, jadi misalkan kalau kita ambil contoh yang tadi, misalnya yaitu kerjasama untuk kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kerjasama itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, atau kalian sendiri itu tidak bisa, tapi melibatkan banyak orang. Nah, jadi kegiatan dilakukan oleh beberapa orang ya. Jadi kalau sendirian itu bukan namanya kerjasama. Untuk mencapai tujuan, nah tujuannya itu macam-macam. Kalau bikin acara berarti mensukseskan acara. Kalau membersihkan lingkungan berarti lingkungannya biar bersih dan sehat. Kemudian kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi bisa dilakukan dimanapun ya, anak-anak. Nah, karena anak-anak ini semua adalah siswa di MI Asas Islam Kalipening, nah di sini Pak Ian menekankan yaitu ada yang namanya bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam kelas. Nah, apa saja tuh? Yang pertama ada piket kelas. Nah, ternyata piket kelas adalah bentuk kerjasama yang sering kalian lakukan. Namun demikian karena ini memang masih pandemi, kalian semua pokoknya jaga kesehatan ya, karena memang belum bisa untuk datang ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Nah, di sini piket kelas merupakan kegiatan kerjasama untuk membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Jadi agar kalian belajar nyaman, Pak Guru dan Bu Guru juga mengajar dengan nyaman, maka harus dibersihkan. Yang kedua ada mengumpulkan sumbangan. Nah, bentuk kerjasama ini biasanya ketika ada teman kalian yang terkena musibah atau mungkin sedang sakit. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk
mengumpulkan sumbangan dari teman-teman di kelas untuk menjenguk ataupun sekedar membantu teman yang sedang kena musibah. Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas kelompok. Nah, ternyata mengerjakan tugas kelompok adalah bentuk dari kerjasama. Nah, seringkali di kelas nantinya pasti ada tugas-tugas yang mengharuskan kalian bekerja sama dengan teman kalian untuk memecahkan soal atau mungkin membuat gambar, proyek, ataupun yang lainnya. Itu adalah bentuk kerjasama yang ada di kelas dan masih banyak yang lainnya. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian ada manfaat kerjasama. Nah, setelah kita tahu bentuk kerjasama di kelas, bentuk kerjasama, keragaman, dan juga pengertian kerjasama, selanjutnya yaitu manfaat. Nah, manfaat kerjasama itu apa aja? Yang pertama, ada meringankan pekerjaan. Nah, misalnya begini, kalau kalian sedang bersih-bersih ruang kelas, itu pastinya kalau kalian sendiri itu akan terasa berat dan capek untuk kalian. Tapi ketika kalian bersama dengan teman-teman, misalnya 5 orang atau 10 orang, maka akan terasa ringan karena tugasnya bisa terbagi-bagi. Yang kedua yaitu membuat pekerjaan cepat selesai. Seperti yang tadi Pak Ian bilang, karena banyak orang pastinya pasti pekerjaannya akan cepat selesai dibanding dengan yang mengerjakan tugas satu orang. Misalnya piket satu kelas satu orang, nah itu kan pasti butuh waktu yang lama. Ketika 5 orang atau 10 orang pasti bisa lebih cepat. Kemudian memupuk rasa tolong menolong. Ayo bantu tolong angkatin kursi. Nah itu berarti memupuk rasa tolong menolong. Yang terakhir yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah di sini meningkatkan rasa persatuan dengan kesatuan ini karena kita sesama teman, sesama siswa akan merasakan rasa persatuan yaitu sama-sama siswa di MI Asad Islam Kali Bening. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu sikap persatuan dan kesatuan. Nah, dari kerjasama yang kalian lakukan, kalian juga harus tetap memupuk sikap persatuan dan kesatuan kalian. Di sini kalian pasti sudah pernah dengar nih, bahwa ada pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh atau berantakan. Berarti kalau kita bersatu dengan teman-teman kita, belajar bareng kompak, maka kita akan menjadi kuat, teguh. Tapi ketika kita tidak bisa bekerja sama, saling mencemooh atau yang lainnya, kita akan bercerai-berai atau runtuh. Nah, sikap persatuan dan kesatuan yang kalian bisa lakukan yaitu yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Ketika sedang sholat, jangan kalian ganggu. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang beda suku. Nah, mungkin dari teman kalian tidak semua asal dari Jawa. Ada yang dari Sunda, ada yang dari suku Batak, ataupun yang lainnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang berpendapat. Nah, jadi ada ketika teman sedang usul, sedang berpendapat, kalian juga menghargai dengan mendengarkan. Seperti itu. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi, ketika kalian berbuat salah, juga kalian harus cepat-cepat meminta maaf. Karena agar tetap terjalin sikap persatuan dan kesatuan dengan teman-teman. Yang terakhir yaitu menghormati keragaman budaya lain. Jadi terhadap budaya lain yang mungkin kita belum kenal, kita juga menghormati. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran PPKN pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.